Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi nggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Coba aku cangkem botol. Cangkem orang sopan. Citra, umurmu berapa? 10 tahun. Ya nantilah 10 tahun lagi kau boleh pacaran. Satu ruangan ketawa, tepuk tangan. Sebentar, gua yang gak waras atau memang ini gak lucu sama sekali ya? Ini anak 10 tahun. 10 tahun loh, anak perempuan pula. Dan kalimat soal 10 tahun lagi boleh pacaran itu disampaikan oleh siapa? Seorang Presiden Republik Indonesia. Dan respon orang-orang di ruangan, ketawa, tepuk tangan. Saya justru jadi pengen nanya, apa yang sedang ditertawakan? Apa lucunya membicarakan pacaran dengan anak perempuan 10 tahun? Apa lucunya seorang anak perempuan dijadikan objek candaan romantis dewasa sebelum waktunya? Dan kenapa orang-orang dewasa yang ada di sana malah ikut ketawa? Kita sedang bicara tentang anak loh. Anak yang seharusnya di fase sedang kita dorong untuk giat belajar, bermimpi, punya cita-cita, punya masa depan. Ini kok malah dikenalkan dengan narasi 10 tahun lagi kamu boleh pacaran ya. Dan yang bikin saya makin miris, Citra ini bukan anak yang datang ke sana untuk dijadikan bahan candaan. Dia anak berprestasi, ibunya penyandang disabilitas. Di usia 10 tahun, dia bahkan sudah menunjukkan kemandirian. Harusnya presiden melihat perjuangannya, mengapresiasi prestasinya, membangkitkan kepercayaan dirinya, memberikan pesan yang bisa dia ingat seumur hidup. Tapi yang justru disorot kok malah pacaran. Bayangkan, seorang anak 10 tahun berdiri di depan pemimpin tertinggi negaranya, dia bangga banget akan hal itu. Lalu ketika dia pulang, yang diingat bukannya, kata Pak Presiden, saya harus belajar lebih giat supaya cita-cita saya tercapai. Tapi yang diingat malah, kata Pak Presiden, 10 tahun lagi saya boleh pacaran. Gila kan? Jangan berlindung di balik kalimat, kan cuma bercanda. Justru karena beliau presiden, bercandanya harus tahu batas. Seorang presiden itu bukan sekedar orang yang sedang ngobrol di tongkrongan. Setiap perkataannya punya pengaruh, apalagi ini kepada anak-anak. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya dianggap tidak pantas, malah dinormalisasi karena yang mengucapkannya presiden. Bagaimana negara akan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman? Negara ini seharusnya membangun ruang perlindungan bagi anak-anak dan perempuan kan? Ruang di mana anak perempuan dihargai, dilindungi, dijaga dari segala bentuk eksploitasi, dan hal-hal yang terlalu cepat membawa mereka ke dalam dunia orang dewasa. Tapi kok malah presiden sendiri yang membawa percakapan itu ke arah ke sana? Anak-anak itu butuh ruang untuk bermimpi. Dan tugas seorang pemimpin adalah membuat anak-anak memiliki motivasi dan bermimpi setinggi mungkin. Bukan menentukan kapan mereka mulai memikirkan pacaran. Itu nggak lucu sama sekali. Itu memalukan. Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Karena saya tidak berkuasa 20 tahun, Mbak. Bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Nggak salah, Pak. Ini gimana sih konsepnya? Gak jelas deh. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. 2,000 years later. Semua pakar dunia
meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. Selanjutnya, terbentang dengan gagah dan penuh kehormatan, bendera yang menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa di bawah tinggi di langit Indonesia. Sebagai wujud patriotisme, pengabdian, dan rasa cinta tanah air. Karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Rasanya ada yang janggal ya dalam narasi yang mengiringi foto Prabowo ini. Kalau kita lepaskan dari musik, suasana upacara, dan suara narator yang penuh semangat, susunan kalimat ini sebenarnya rapuh ya. Foto Prabowo tiba-tiba disebut sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa. Yang lebih aneh, tiba-tiba muncul kalimat karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Kalimat ini benar ya, tapi dia tidak mempunyai hubungan sebab akibat yang jelas dengan foto Prabowo. Ya, tapi bahasa seremonial memang begini ya. Dia tidak membangun argumentasi, tetapi hanya menumpuk kata-kata megah yang sepertinya itu sangat sakral untuk kita periksa kebenarannya. Citra, umur kamu berapa? 10 tahun. 10 tahun lagi kamu boleh pacaran ya. Untuk seorang kategori presiden, itu lucu guys. Tapi untuk seorang kategori isi pidato yang seharusnya itu substansinya itu lebih elegan, itu sangat miris sekali guys ya. Karena seorang anak kecil itu seharusnya tidak boleh diajak sebuah pembicaraan dengan romansa dewasa yang belum waktunya guys. Dan bahkan ya, orang yang ada di istana gitu, orang yang di dalam ruangan lah, itu malah ketawa gitu ya. Ini kan sangat miris sekali ya. Ini yang di dalam hati si Citra ini apa kira-kira guys ya. Seharusnya kan anak yang berprestasi paling tidak ya diberi sebuah arahan, bimbingan, wejangan ya sebagai orang tua lah ya, nggak usah sebagai presiden. Nanti kamu kuliah di universitas luar negeri ya, dikasih beasiswa agar kamu menjadi orang yang hebat gitu loh. Ini malah boleh pacaran setelah 10 tahun lagi. Ini kira-kira belum kopi guys ya. Kalau belum ngopi, ya ngopi dulu ya. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Ya, 10 tahun lagi. Oh, kira mau ngapain? Aduh Pak, kita nungguin 10 tahun lagi dia jadi apa? Bapak bilang dikasih beasiswa kah? Dikasih kerja? Atau yang paling ditunggu-tunggu orang tuanya Pak, 10 tahun lagi kamu bisa jadi menteri. Bapak 10 tahun lagi baru kasih boleh pacaran. Biar apa? Kalau dia memang berprestasi Pak ya didukung, bukan malah disuruh. Kan dari dukung pacar. Bapak ini Bapak itu nih loh, biar nggak tegang kali. malah dukung pacar. Aduh. Itu anak-anak Pak nggak cocok dikasih jokes kayak gitu. Aduh, adik kok jadi orang tua ya gimana? Dibilang Aku kayak orang itu aja lah ikut ketawa. udah berharap dikasih beasiswa atau Waduh. kerja yang Ya, bagus, atau posisi yang bagus kalian ya kan. malah disuruh pacaran. Sampai nangis, Pak. Gitu Pak. Izin,
Pak Prabowo ya. Izin Berapa, banget ya. Citra? Saya nggak setuju dengan statement Bapak. 10 tahun. Siswi berprestasi, kemudian Bapak bilang 10 tahun lagi boleh pacaran. Dan 10 tahun lagi nanti ketika sudah mendapatkan sabuk hitam, boleh Citra. untuk pacaran. No Pak, dimanapun pacaran itu tetap Kau boleh nggak boleh. pacaran setelah Apa sabuk dalilnya? hitam, Ya karena dalilnya Allah saja memerintahkan untuk kita dilarang mendekati zina. Ya Jadi nggak bukan ada yang dilarang berani berzinanya, nanti tapi mendekati zina. main-main sama Dan kau. Bapak tahu Ya. bahwa aktivitas pacaran itu adalah aktivitas yang mendekati zina, di mana ada kegiatan berdua-duaan ya, dan kemudian ada mengeluarkan ekspresi perasaan ya, kebucinannya, dan itu membahayakan Pak. Izin ya Pak Prabowo. Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi nggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kok bisa Bapak Presiden ngomong soal pacaran ke anak usia 10 tahun, masih SD dia, Pak. Sama saja itu dengan Bapak menormalisasi pacaran. Nah, anak seusia itu seharusnya dikasih motivasi kesuksesan, bukan pacaran. Seharusnya Bapak bilang, Citra kamu usia berapa? 10 tahun. Oke, 10 tahun lagi kamu akan kuliah. Kamu akan sukses. Kamu akan berhasil. Kamu akan membanggakan keluarga, membanggakan negara. Gitu, Pak. Jangan bilang masalah pacaran, ya Allah. Ini yang lihat pidato Bapak seluruh orang Indonesia loh. Kalau anak-anak kecil tahu gimana, Pak? Ya Allah Bapakku, Bapak Presidenku kok bisa ngomong soal pacaran ke anak itu loh. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi deh. Kalian aja lah yang komen. Nggak kuat mental saya, nggak tahan. Kalau gue boleh jujur, gue marah banget sama pidato Presiden Prabowo Subianto yang satu ini. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Mohon maaf, ini apa yang lucu ya? Kenapa pada ketawa? Lucu kah? Membicarakan tentang pacaran kepada seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun yang dikeluarkan dalam pidato seorang Presiden Republik Indonesia, apakah itu lucu? Bahwa seorang anak perempuan masuk dalam percakapan romantis dewasa, apakah itu lucu? Bahwa seorang anak berusia 10 tahun diposisikan sebagai objek candaan dalam pidato pemimpin tertinggi dan ditertawakan oleh sejumlah orang-orang dewasa dalam ruangan, apakah itu lucu? Jujur li, gue kayaknya baru kali ini ketemu seorang pemimpin tertinggi negara. Ali mungkin berpidato soal edukasi, pendidikan kepada anak, isu perlindungan anak, masa depan anak, generasi bangsa ini ke depannya otomatis belajar, tapi justru malah membicarakan pacaran kepada anak yang usianya 10 tahun. Gak layak. Seorang presiden ngomong kayak gitu tuh gak layak, gak pantas. Sejak kapan boleh ngomong kayak gitu? Sejak kapan boleh menjadikan itu sebagai bahan candaan? Apalagi ini anak perempuan. Anak perempuan itu di negara Indonesia, itu rasa-rasanya sudah terlalu banyak dipaksa masuk dalam narasi-narasi kedewasaan, bahkan jauh sebelum waktunya. Dan hari ini malah justru divalidasi oleh seorang pemimpin tertinggi di negara ini. Ini tuh jelas-jelas menunjukkan tentang bagaimana minimnya, sangat minimnya sensitivitas terkait dengan isu tumbuh kembang dan juga perlindungan anak di negara kita. Jangan jadikan anak sebagai bahan hiburan hanya karena kalian punya kuasa, kalian punya jabatan, kalian punya posisi. Justru gue mempertanyakan kualitas kepemimpinan dari Presiden Republik Indonesia hari ini. Ketika kemudian pidato-pidato kenegaraan diisi dengan bercandaan-bercandaan seperti itu, kualitas pemimpin kita ini seperti apa? Enggak, maksud gue tuh, gue pikir kayaknya ketika Bapak mendaftarkan diri sebagai calon presiden, harusnya kan Bapak udah paham ya tentang kemudian bagaimana batasan etika, moral, cara berpidato, batasan-batasan itu sebagai seorang pemimpin tertinggi ketika terpilih itu kan harusnya udah paham. Harusnya udah ada lah basic kayak gitu ya kan. Kayaknya negara ini tuh nggak butuh komedian di atas panggung. Gak butuh orang naik ke atas panggung terus stand up gitu.
atau bikin lelucon-lelucon yang bahkan ini jauh dari kata pantas, gak ada yang lucu. Negara ini tuh butuh pemimpin yang tahu etika, tahu moral, tahu batasan, tahu isu mana yang pantas untuk disampaikan ke hadapan publik. Yang nonton, gue percaya, bukan cuma orang-orang dewasa, tapi juga ada adik-adik kecil kita. Yang pentingnya mereka kan mau jadi generasi emas nih Pak, punten. Nanti yang ada cita-cita mereka bukan lagi jadi dokter, jadi guru. Apalagi di pidato Bapak nggak ada tuh bahasan soal guru. Kalau mereka bercita-cita untuk pacaran, setiap hari menanti 10 tahun lagi gue pacaran, 10 tahun lagi gue pacaran gitu. Atau mereka tidak bercita-cita lagi untuk sekolah di sekolah yang bagus karena Bapak bilang bahwa bahlil jadi salah satu patokan orang yang pintar di negara ini walaupun sekolahnya gak terkenal banget gitu kata Bapak gitu kan. Prabowo Subianto memang gak ada hentinya ya membuat sebuah narasi yang isinya itu lucu ya. Tapi kalau boleh dibilang lucu, ini enggak. Tapi kelakuannya lucu gitu ya. Karena narasinya ini kan tentang dari seorang siswi ya yang masih di bawah umur dan malah mengatakan bahwa ya namanya juga anak kecil guys ya. Ya belum tentu ngerti dari isi pembicaraan seorang Prabowo Subianto tentang pacar-pacaran gitu ya. Meskipun anak kecil sekarang udah tahu istilah pacaran, tetapi kan apa mungkin ada sesuatu yang pantas jika anak kecil itu diajak bicara tentang romansa percintaan. Karena itu adalah sesuatu yang belum waktunya gitu guys ya. Kan aneh sekali, dan kemudian anehnya banget gitu ya, aneh sekali gitu. Orang-orang yang di ruangan malah ikut ketawa gitu guys ya. Seolah-olah itu ada sesuatu yang menarik dan kemudian hal yang wajar diucapkan seorang presiden. Nah, kalau orang-orang di sekitarnya saja seperti itu, ya bagaimana mungkin seorang presiden itu bisa mengkoreksi diri? Tapi kita nggak perlu kaget lagi ya, bahwa seorang presiden Prabowo Subianto pun boleh dibilang suka mendapatkan laporan-laporan yang absurd sekali ya. Dan bahkan kalau boleh dikatakan secara kasar gitu ya, itu adalah laporan bohong. Bayangkan, dari program-program beliau itu dikatakan itu sukses. Tentang MBG misalnya, sukses dari mana gitu guys ya. Dan itu tentu saja membuat seorang Prabowo Subianto ya banyak orang mengatakan bebal. Bukan bebal mungkin ya, karena memang circle-nya yang ada di bawahnya itu isinya hanya sekedar ya bullshit saja ya. Sebuah pembohongan. Apa mungkin seorang presiden Prabowo Subianto tidak tahu sama sekali? Nah ini mungkin dari seorang pejabat ya yang tidak turun langsung ke rakyat. Dan bahkan dia malah justru seolah-olah nggak mau tahu guys ya, karena dia bahkan menilai dari prestasinya di pemerintahan selama kurun waktu 2 tahun itu rapornya bagus. Bagus dari mana? Bagus kalau tidak ada rakyat yang dalam skala besar itu menderita. Sekarang siapa? BBM aja ngantri. Ya, kalau memang orang-orangnya itu pada nggak susah, ngapain beli Pertalite? Semua pada beli Pertamax gitu loh. Bahkan orang-orang yang mempunyai mobil mewah pun masih beli Pertalite. Atau bahkan orang yang sebenarnya beli Dexlit pun masih beli biosolar. Apakah itu adalah suatu takaran bahwa dari kehidupannya itu sejahtera? Dan bahkan ya dari masyarakat kita untuk membayar pajak aja sangat kesusahan. Karena apa? Ya dari pemerintah itu ya selalu yang naikkan pajak dan pajak, bukan dari sumber daya alamnya dan kemudian dari pendapatan yang lain. Dan itu tentu saja amat sangat miris sekali guys ya, bahwa seorang presiden yang katanya kalau masyarakatnya itu susah karena pemimpinnya tidak pandai, sekarang pemimpinnya kira-kira pandai nggak guys? Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.